siap. Memberi salam. Waalaikumsalam. Apa kabar, tujuh bulan? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mau absen dulu ya, seperti biasa. Penugasan yang kemarin saya kan meminta kalian menyiapkan quotes, ya. Nanti akan saya absen, yang saya sebutkan namanya, berdiri, bilang hadir, dan sebutkan quotesnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar, dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di masjid. Berdoa selesai. Oke. Saya mulai absen, ya. Yang saya sebutkan namanya, berdiri, bilang hadir, dan sebutkan quotes-nya. Ingat, quotes-nya harus quotes yang positif, ya, yang bagus, yang memotivasi kalian. Afifah Maulidania. Hadir Pak. Oke. Kita bukanlah ilmu matematika, tidak perlu penjelasan rasional dan rumus untuk menjabarkannya. Nah, tepuk tangan. Kalista Zevanya Elvia. Oke, tepuk tangan Kalista. Daniel Benir Piers. Wis mantap. Duta Jaya Putra. Wis mantap. Tepuk tangan. Gavian Albert Panjaitan. Wis mantap. Tepuk tangan dong. Gadis Fitri Anggraini. Hadir. Tingkah laku yang baik adalah ketika seseorang tidak membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan baik. Mantap. Tepuk tangan gadis. Tepuk tangannya semangat dong. Giovanna Pasca Natalia Pasaribu. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Mantap. Abis Zaki Kamil. Atau dulu mau ditranslasi dulu. Ya, apa? Apa, Abis? Mau ditranslasi karena ini di bahasa Inggris. Coba ulangi bentar. Mau ditranslasi. Apa? Saya nggak dengar. Coba. Apa, Fis? Mau ditranslasi. Oh iya. Ayo. Oh, masih ditranslasi. Coba, ayo. Ayo, coba. Habis sehat? Kalau mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Apa? Coba. Jika kamu sendiri terbang, larilah. Jika kamu lari juga. Yang kenceng nih coba. Nggak apa-apa, bagus kok itu. Ini. Apa? Iya, coba sebutin. Yang kenceng. Jika kamu tidak bisa terbang, larilah. Jika kamu ingin lari, berjalan. Tidak. Oke, tepuk tangan dong. Tadi kata Agis, jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Tapi jika kamu tidak bisa berlari, jalanlah. Seperti itu kata Agis tadi. Hikmah Ubaidillah. Hadir. Ya, Tidak ada kata sia-sia jika kita mau berusaha. mantap. Joshua Joyman. Ya. Manusia bukan Yes, mantap. Terima kasih juga. Junius Abraham Ginting. Siap hadir Pak. Berpikir positif merupakan tahap pertama tujuan keberhasilan. Kapolres Junior. Mantap. Terima kasih Abang. Larasati Putri Kirana. Hadir Pak.
cinta. Wih, mantap. Pakai cinta-cintaan. Malika Salsika Saki. Wis, mantap. Terima kasih Malika. Rizky Java. Iya Pak. Saya Oke, terima kasih Java. Muhammad Ikizam Davino. Iya Pak, demi masa depan yang cerah kamu dilarang untuk menyerah. Oke, terima kasih Davin. M. Zulfika. Silakan adalah penjelasan untuk Najira Sadri. Wis, mantap. Raden Ahmad Yuni Alfa. Oke Pak, jadilah pribadi yang menentang masa depan, bukan pengecut yang berada di zona nyaman. Siap. Rasya Fareza Fadila. Iya Pak. Makin kamu membuang-buang waktu, makin jauh pulang kamu dari kesuksesan. Siap, terima kasih. Regina Prita Pasar Ibu. Wis, mantap. Satira Alfaira Matin. Imajinasi lebih baik daripada pengetahuan. Cakep, keren. Sugi Karamina Rahman. Adik Pak, tak semua usaha itu dipermudah karena semua yang berusaha pasti akan berbuah. Oke, tepuk tangan untuk Sugi. Elisa Zasim Azolia. Ya. Wis, mantap. Zahra Nurul Bagus Prasetyo. Iya Pak, pendidikan mempunyai akar yang baik tapi bukan yang halus Pak. Keren semua, tangan dulu semua. Itu tadi kalimat-kalimat positif dari kalian, quotes-quotes dari orang-orang yang kalian cari di internet. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kalian dalam belajar. Kalau saya tuh quotes yang paling saya suka sampai sekarang itu quotesnya dari Imam Syafi'i, salah satu pujangga penulis apa ya, seorang filsuf juga yang dari daerah Arab. Dia itu bilang kalau kamu tidak suka belajar, harus siap menanggung kebodohan. Seperti itu quotes yang sering banget diucapkan karena memang kita semua itu harus belajar. Saya pun juga masih belajar. Saya misalnya nih hari ini saya mau ngajarin apa, pasti saya akan belajar dulu semalam. Saya belajar dulu biar apa? Biar saya juga lebih paham materi ini. Kalian tuh sebenarnya bisa jadi guru kalau kalian belajar dulu. Modalnya guru itu cuma belajar dulu. Gitu ya. Oke, Kak. Sebelum kita lanjut, saya mau ada ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya sekarang kita semua berdiri. Silakan berdiri semua. Ice breakingnya ngapain? Tahu joget ayam kan? Joget ayam, chicken dance. Chicken dance, nih kali dulu rekornya. Ya, yang harus kalian lakukan, kita sebelum aktivitas otak, kita aktivitas badan dulu. Kita bergerak dulu, semua harus bergerak. Hafiz juga bergerak, Hafiz ya. Tangannya juga harus bergerak. Nanti ikutin semua dengan yang ada di depan, oke? Sip ya. Saya play. Kira-kira videonya ada 2 menitan kita sampai habis. Coba nih. Ayo gerak.
ya. Capek Pak, apalagi pas terakhir. Ya, oke. Hari ini saya mau mengajari kalian bab aljabar. Kita ganti bab terakhir yang kemarin kita bahas itu kan bilangan bulat dan pecahan, ya. Bilangan bulat dan pecahan. Itu bab 1 yang kita bahas. Kita masuk ke bab 2 sekarang. Babnya itu aljabar. Makanya sih aljabar susah kalau kata orang. Ya, tapi nanti kita coba dulu belajar, susah atau enggaknya kita lihat nanti. Oke? Sebelum saya membahas tentang aljabar, aljabar itu sebenarnya kayak gimana sih kalau aljabar? Kalau di matematika ada apa sih? Ada apa sih kalau di aljabar? Ada huruf. Ada huruf ya? Benar. Huruf yang apa tuh berapa misalnya? X, Y, Y, AB. emang Alfabet. iya, pakai huruf-huruf ya. Emang kalau di dunia kehidupan sehari-hari dipakai tuh X sama Y gitu? Enggak ya? Misalnya kalian ke pasar gitu, Bu, saya beli 2X tepung, 3Y telur, gitu kan ya kalau ke pasar ya. Tapi sebenarnya aljabar itu ada bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana penggunaan aljabar di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau mencoba tes. Kalian masih ingat nggak kesepakatan kelas yang pernah saya buat, yang kita sama-sama buat? Ya, di awal pembelajaran waktu itu kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya ada berapa sih kita? 5. Oke, 1. Siapa yang mau ngomong? Oke, yang 5. Tidak boleh makan di dalam kelas, diperbolehkan minum di dalam kelas. Oke, nggak boleh makan ya? Minum? Boleh. Terima kasih Afifah. Kedua, Gio, silakan. Angkat tangan sebelum menjawab. Angkat tangan sebelum menjawab. Ingat ya, harus angkat tangan dulu. Saya nggak mau keroyokan. Terima kasih Gio. Yang ketiga, Suki. Aktif bekerja sama dengan kelompok. Apa? Aktif bekerja sama dengan kelompok. Ini duduknya kayaknya udah berkelompok ya? Udah kan ya, nanti saya cek kelompoknya. Terima kasih Suki. Yang keempat, siapa yang mau nyebutin? Oke, jika ingin ke toilet, angkat tangan dulu maju ke depan. Ya, makasih Zul. 5. Ya, 5. Kita lihat secara bergantian. Gantian ya ke toiletnya ya, saya nggak mau ntar tiba-tiba saya lagi ngajar bakal ada 20 orang yang ke toilet. Ya, saya nggak mau seperti itu, gantian. Maksimal 2 orang. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat dari awal pembelajaran, oke? Nah, tadi ice breaking, tadi kita udah joget-joget ya, udah melatih badan kita. Saya kelihatan banget nih. Sekarang saya pengen aktivitas yang ada otak menggunakan ya. Kita ada ice breaking lagi. Ice breakingnya berhitung cepat. Jadi aturannya adalah seperti ini. Saya nanti menyebutkan sebuah angka. Angkanya misalnya 7. Ya, nanti kalian semua berdiri, terus misalnya saya bilang 7, terus kalian udah siap-siap tuh 7 diapain nih? Misalnya saya bilang tambah 5, nah kalian angkat tangan. Yang saya tunjuk pertama, dia jawab, kalau benar duduk. Nanti selanjutnya gimana? Kita pakai angka yang setelah dijumlahinnya. Tadi berapa 7 tambah 5? 12. Misalnya selanjutnya kurang 4. Acuh tangan lagi, tambah sekian, kurang sekian, seperti itu ya. Kita mainnya nggak yang angkanya besar-besar kok, nggak 219.875, nggak pakai gitu. Kita pakainya angka yang kecil. Oke, sekarang semua berdiri. Ya, nggak gerak-gerak sekarang, cuma acung tangan aja. Oke. Sekarang tanggal belum Yomi, nanti dulu dong. Sekarang tanggal 10. Berarti angkanya pertama 10. Siap-siap. Tambah 4. Saya Abraham dulu. 14 dulu.
Dari 14 ya. Kurang 6. Iya. 8 duduk. Berarti angkanya sekarang berapa? 4. Tambah belum. Tambah 3. Ayo Pak. Habis. 12. Oke, betul. 11 kurang 9. 2. Oke, duduk. Tambah 3. Siapa? 5 duduk. Kurang 1. Siapa? 4. Saya lihat siapa yang paling cepat pokoknya. Semua kebagian loh, semua kebagian. Tambah 6. 7. Salah. 10. Konsentrasi. Angka sekarang berapa? 10. Kurang 2. Siapa? 8. Kan saya yang lihat. Tenang, kebagian semua kok. Tambah 5. Salah. 13. Oke. 13 sekarang. 13. Aku tambah dulu aja. 13. Kurang 5. 8. Oke. Kurang 4. Duduk. Tambah 7. Berapa ya? 11. Betul. Konsentrasi makanya. Sekarang angkanya berapa? 11. Kurang 8. 3. Betul. Tambah 6. 9. Oke. Kurang 4. 5. Oke. Tambah 6. 11. Oke. Tambah 2. Berapa sih? Oke. Fokus. Kurang 5. Ada sih 14. Oke. Kurang 2. Oke. Tambah 7. Salah. 13. Kurang 9. 4. Betul. Tambah 5. 9. Oke. Kurang 7. Berapa sih tadi? Pak, 2. Oke. Tinggal 2 orang lagi nih. Berapa Pak? Berapa? 2. Konsentrasi makanya. 2. Tambah 2. 4. Kamu kan udah. Ngapain terakhir? Iya, terakhir ini. 4. Tambah 250. 4. Tambah 9. 13. Oke, selesai semua. Kenapa sih saya pakai ada game hitung cepat ini? Karena buat belajar aljabar, dasar utamanya itu kalian harus bisa penjumlahan sama pengurangan di bilangan bulat, terutama. Habis itu pecahan. Kita kan udah bahas kemarin ya, sama perkalian dan pembagian. Oke, ini udah ada satu kelompok. Saya mau cek dulu kelompok 1, coba cuci tangan. Oke, kelompok 2, 3, Hadir Pak. 4, 5. Oke, ya. Sebelum kita ada aktivitas kelompok, kita akan saya akan menjelaskan dulu terkait materi dari aljabar. Silahkan dibuka buku catatannya dan kalian mencatat di buku catatannya. Nanti setelah ini kita ada aktivitas kelompok. Bentuk aljabar. Ini yang akan kita bahas. Bentuk aljabar, unsur-unsurnya, dan operasinya. Ya, singkat-singkat aja jadinya. Nanti akan saya kasih juga materinya.
yang lewat nggak apa-apa, dilanjut aja ya. Oke. Mengenal bentuk aljabar. Aljabar itu tadi kalau kata Abram udah ada huruf, biasanya X sama Y. Nah, kalau yang dicoba ini saya besarin sedikit biar kelihatan. Oke, aljabar itu ada hurufnya, iya benar. Jadi bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol. Kalau bahasa matematikanya gitu, tapi nanti saya bikin contoh yang lebih gampang deh. Contohnya ada 5x, ada 3a tambah 7, ada 2m kuadrat kurang 3m. Masing-masing ini bentuk aljabar kalau udah ada huruf-hurufnya. Di SMP baru dikenalin nih ada huruf-huruf. Kalau di SD kalian nggak ada. Di TK malah angka-angkanya lebih lebih real lagi, lebih nyata lagi. Jadi kalau di TK tuh pasti ada gambarnya. Misalnya 3 bunga tambah 5 bunga, kayak gitu kan. Semakin tinggi tingkatannya, semakin abstrak, muncullah yang namanya aljabar. Next. Nanti nyatetnya singkat-singkat aja. Di aljabar itu ada 4 unsur penting. Unsur yang pertama variabel. Yang kedua koefisien, oh misalnya bukan pokok misalnya, typo saya. Koefisien, konstanta, sama ada yang namanya sum. Itu yang harus kita pahami dulu untuk sebelum ke operasi ada. Nah, saya punya 2 ilustrasi nih. Maaf, saya punya ilustrasi. Rina dan Kiran membeli toko buku dekat sekolah. Rina membeli 1 pak buku tulis, 1 pak pulpen, sama 2 buah. Ada pak, ada buah, beda. Sedangkan Kiran membeli 1 pak buku tulis, 2 pak pulpen, sama 3 buah pensil. Tentukan bentuk aljabarnya. Oke. Di situ ada yang dalam pak, ada yang nggak di pak. Jadi kalau dalam pak kita tahu nggak isi 1 pakai berapa? Bukan dikasih tahu di sini. Kalau yang nggak dalam pak dia udah tahu nih kayak ini. 2 buah pensil ya, berarti pensilnya cuma ada 2. Ya. Yang kita tidak tahu kita boleh misalin. Yang nggak tahu jumlahnya. Jadi saya misalin 1 pak pulpen. Saya misalnya X. 1 pak pensil saya misalin Y. Kalau pulpen yang nggak dalam paknya perlu dimisalin nggak? Bisa, karena udah tahu juga. Kita lihat, Rina membeli 1 pak buku nih, Rina 1 pak, oh buku tulis, pulpen, pensil, oh berarti ada ZD saya tambahin 1 pak buku tulis saya misalin Z. 1 pak buku tulis berarti pertama apa? Rina punya 1 Z. Terus ada apa lagi? 1 pak pulpen ditambah 2 X. Oh ini berarti buahnya saya salah tulis nih, harusnya pak juga. Pensilnya berarti 1X tambah 1Z tambah 1X ditambah lagi 2Y. Ini saya salah nih, ini harusnya 4. Yang ini juga harusnya 4. Kita samain semuanya dalam 4. Sedangkan Kiran dia punyanya 1 pak buku tulis. Buku tulis apa misalnya? Z. Ditambah 2 pak pulpen. Pulpen apa? X. 2X. Yang terakhir 3 pak pensil. Berarti 3Y. Totalnya gimana? Bisa nggak buku ditambah sama pensil? Nggak bisa. Buku hanya bisa dijumlah sama buku. Pensil hanya bisa dijumlah sama pensil. Pulpen hanya bisa dijumlah dengan pulpen. Gimana berarti?
1 Z kita jumlahkan sama 1 Z. Satu buku, satu pak buku dijumlah sama satu pak buku jadinya 2 pak buku. 2 Z. 1X tambah 2X. 1 pak pulpen tambah 2 pak pulpen jadinya 3 pak pulpen atau 3X. Yang terakhir 2Y tambah 3Y, 2 pak pensil sama 3 pak pensil jadinya 5 pak pensil. Ini loh maksud dari aljabar. Oke, paham? Silahkan dicatat bagian sininya aja yang paling penting. Yang bagian 1X gitu-gitunya aja nih ya. Oke, di sini kalian sudah bisa membedakan. Di sini masih bentuk aljabar. Setelah ini kalian harus bisa membedakan apa yang disebut variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Saya next ya, yang nanti kelewat bisa dilanjutkan nanti. Nah, saya punya beberapa bentuk aljabar nih. Yang pertama, bentuk aljabarnya apa lihat nih? Coba sama-sama bacanya. 2X tambah 3Y tambah 5. Bentuk aljabar ya, ada X ada Y-nya. Nah, X sama Y ini yang disebut sebagai variabel. Gampangnya apa variabel itu? Huruf yang kita nggak tahu berapanya tadi satu pak, kita nggak tahu ya ada berapa ya. Misalnya di sini 2X tambah 3Y tambah 5, 2 dan 3-nya kita sebut dia koefisien. Yang ini ada angka 5. 5 ada hurufnya nggak? Ada. Yang nggak ada hurufnya disebutnya konstanta. Dan gabungan dari semua ini nih 2X tambah 3Y tambah 5. Ini yang disebut dengan suku. Ada berapa sukunya? 1, 2, 3. Cara membedakan suku itu ada tanda plus atau min. Seperti itu. Itu yang membedakan suku. Di sini ada berapa suku? 1, 2, 3. Nah, informasinya kalau cuma ada bentuk aljabar yang misalnya ini. Kayaknya nggak kelihatan. Sebentar ya. Nah, lihat. Ini bentuk aljabarnya ada 1A, 2B kuadrat sama 3. Ini cuma satu suku semua. Ada istilahnya nih, perhatikan. Istilahnya adalah monomial. Kalau cuma satu. Karena bahasa Yunani, iya, kita tuh sering banyak bahasa Yunani yang kita pakai. Kalau bahasa Yunani satu itu mono. Ini 4A tambah 3B, 2B kuadrat kurang B, 2X kurang 3. Dia sukunya ada 2 semua. Disebutnya adalah binomial. Itu 2. 2X tambah 3Y kurang 4, sukunya ada 3. Suku 3 itu disebutnya trinomial. Kalau lebih dari 3, suku yang lebih dari 3, udah banyak tuh dari 4, 5, 6 dan seterusnya, itu disebutnya polinomial. Ya. Kalau suku 1 disebutnya monomial. Suku 2 binomial. Suku 3 trinomial. Suku 4 polinomial. Suku 5 polinomial. Ya, lebih dari 3 pokoknya dia polinomial. Ada juga istilahnya suku yang sejenis. Nih, lihat nih. Ada 2X sama 3X. Variabelnya sama. Dia yang disebut suku sejenis. Yang ini 3A kuadrat sama 2A kuadrat. Sejenis, kenapa? Variabelnya sama. Apa sih variabelnya?
A, bukan A, tapi A pangkat 2 atau A kuadrat. Ada contoh yang nggak sejenisnya Pak nih. Nah, ini contoh yang tidak sejenis nih. 5x sama 4y, dia bukan suku yang sejenis. Kenapa? Karena yang satu variabelnya x, yang satu variabelnya y. Yang ini sama-sama A nih, sejenis kan? Kenapa? Pangkatnya beda, jadi selain hurufnya sama, pangkatnya pun juga harus sama. Itu kalau mau dikatakan dia sejenis. Oke. Ini penjelasan dari yang tadi, nanti kalian bisa baca aja. Intinya kalau variabel itu huruf, koefisien itu angka yang nempel sama huruf, sama konstanta itu angka yang nggak ada hurufnya. Seperti itu ya. Suku itu dibaginya jadi apa tadi? Dari kalau ada penjumlahan atau pengurangan itu bisa ini. Oke, soal nanti aja lah, kita nanti ada KPD. Skip. Nah, saya mau bahas dulu masalah operasi, sifat-sifat. Pas dibilang kan kemarin ada sifat-sifat kan? Yang saya contoh itu komutatif itu yang pakai kereta, ya kan? Komutatif itu artinya bolak-balik. A tambah B akan sama dengan B tambah A. A kali B akan sama dengan B kali A. Kenapa? Tapi sakit? Iya, ya udah mau gimana? A tambah B sama dengan B tambah A. Atau A kali B sama dengan B kali A. Asosiatif itu sifatnya apa sih? Pengelompokan, dikurung-kurungin, dikelompokin. A tambah B ditambahin C sama aja A ditambahin B tambah C dan seterusnya. Distributif, kalau distributif ini gabungan juga sama kalian. A tambah A dikali B tambah C jadinya A kali B tambah A kali C. Contoh nih, ada sifat distributif nih, dialjabar langsung. 9x kurang 4x sama-sama punya apa? X kan ya? X-nya keluar, 9 dikurang 4 jadinya 5, hasilnya 5x. Oh ini saya tanya lagi 5x. Itu ya. Lanjut. Penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan sama pengurangan itu syaratnya suku-sukunya harus sejenis. Jadi cuma bisa kalau variabelnya sama, ya. 4x kuadrat tambah 5x kurang 3 ditambah min x kuadrat tambah 6x tambah 2. Yang bisa diselesaikan yang sejenis. 4x kuadrat sama min x kuadrat jadinya 3x kuadrat. 5x sama 6x jadinya 11x. Min 3 sama plus 2 jadinya min 1. Seperti itu, ya. Saya next lagi aja biar nanti kalian banyak jadi praktek. Perkalian. Nah, perkalian itu kalau dialjabar angka dikalikan angka, huruf dikalikan huruf, ya. Nih banyak nih. 3x kuadrat y dikali 5y. Angka kali angkanya berapa? 3 kali 5, 15. Hurufnya x kuadrat y ditambahin sama y. Jadinya x kuadrat y. Itu contohnya ya. Gimana kalau sukunya nggak tunggal, sukunya ada 2? Kita harus pakai distributif. 5x dikalikan 2y, 5x dikalikan minus x. Jadinya 10xy dikurang 5xy kuadrat. Kalau 2 suku kali 2 suku gimana? Ya udah dua-duanya kita distributifkan. Dia ke sini, dia ke sini dikaliin. Terus dia ke sini, dia ke sini. Seperti itu ya. Next, pembagian. Nanti kalian banyak aktivitasnya di kelompok. Pembagian aljabar. Syaratnya mirip sama perkalian. Kalau perkalian tadi apa? Angka kali angka, huruf kali huruf. Kalau pembagian berarti apa? Angka bagi angka, huruf dibagi huruf. Nih, 24x kuadratnya dibagi 6xy.
24 bagi 6, 4. X kuadrat sekarang ada X. Kalau X kali X kan pangkatnya dijumlah. Kalau X bagi X pangkatnya dikurangi. 2 dikurang 1 pangkatnya jadi 1. Yang terakhir, Y pangkat 1 dibagi Y pangkat 1. Habis, nggak usah ada Y. Ya. Kalau pembagiannya lebih dari 2 suku, nah ini agak ribet nih. Pembagian ini pembagian bersusun kayak pembagian bilangan. Tapi itu mungkin nggak saya ajarin itu karena nanti kalian belajar berikutnya itu kalau di SMA. Gitu ya. Ada soal, next dulu aja. Pemangkatan. Kalau 3 pangkat 2 artinya apa? 3 kali 3. 12 pangkat 2. 12 kali 12. Kalau 10 pangkat bukan 10. Kalau kotak pangkat 2. Kotak kali. Berarti kalau saya punya 4x dipangkatin 2, artinya 4x dikali 4x. 2x kurang 7 pangkat 2. 2x kurang 7 dikalikan 2x kurang 7. Gitu ya. Nanti kita bakal banyak latihan di ini untuk pertemuan berikutnya saja. Sama aljabar juga ada yang untuk pecahan. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak yang timbal bawah. Nah, kayak tadi bawah ini nih. Aljabar ada bentuknya pecahan. 5A kuadrat B per C kuadrat dibagi A per CB. Ada tuh nanti soalnya. Di ulangan nanti ada di sumatif aja. Itu konsepnya masih sama tapi nanti kita bakal banyak di latihan. Oke, itu materi aljabar dari saya. Udah ada tadi kita ngomongin apa itu aljabar. Terus kita udah ngomongin variabel, koefisien, konstanta sama suku. Kita udah ngomongin penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang saya mau kita kegiatan kelompok, ya. Sebelum kegiatan kelompok ini dimulai, saya enggak kayak gitu dulu lah. Nanti dulu explaining dulu. Capek nanti saya masih capek. Gitu. Nah, gini. Sekarang di setiap anggota kelompok, kalian fokus ke anggota kelompok kalian. Acungkan tangannya ke atas. Acungkan tangannya ke atas, jarinya tunjuk satu naik. Oke. Tunjuk satu orang yang jadi ketua. 1, 2, 3. Udah ya? Udah? Oke, sudah ada ketuanya ya? Sudah ada ketuanya. Kelompok 1 ketua siapa? Regina. Kelompok 2? Kasih. Kelompok 3? Lagi kamar mandi ya dia? Oh ya, ya. Kelompok 4? Siapa? Kita. Kelompok 5? Oke, udah ya ketuanya ya. Sekarang masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk saya kasih hit kertas. Yang ada nanti dulu. Anggotanya berapa? Ya. Anggotanya berapa? Sugi doang yang 4 ya.
kelompok sesuai jumlahnya sama anggota kelompoknya. Kita akan sama-sama kegiatan kelompok, tapi saya pengen ada ciri khasnya per kelompok. Nih ya, kita akan membuat topi. Saya jadi ngajarin kalian. Kita membuat topi dari kertas ini. Caranya, semua ikutin langkahnya. Ikutin langkahnya. Pertama, dari kertas ini dilipat 2. Dilipat 2, terus dikencengin. Udah ya. Dari bagian yang lipatannya ini nih yang sini nih, dilipat 2 lagi. Dilipat 2 lagi. Sudah. Habis itu kalian buka. Bukanya sekali doang nih. Buka sekali, terus bikin segitiga. Bikin segitiganya gini nih. Lihat. Ini dikesiniin. Bentar, saya perlu ini. Bikin segitiga kayak gini nih. Coba bikin segitiga kayak gini nih. Segitiga, udah, simpan. Ya. Oke, kan bagian bawahnya ini ada yang bisa dibuka nih. Dia naikin ke atas dua-duanya, gini. Bagian depannya jadi begini. Nih. Bagian bawahnya ini dinaikin. Ya, bagian belakangnya juga dinaikin juga. Sama. Bingung? Tanya ke temennya. Saya salah posisi. Salah posisi ya udah ubah. Segitiganya salah ya tadi ya? Iya, di atas mana? Begini tadi. Iya. Belum jadi kopinya. Nah, ini saling dirapetin. Bagian sininya masuk ke dalamnya, yang ininya masuk juga ke dalam. Ditutup gini. Ya, nih coba. Iya, nih ininya dimasukin ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, biar tutup. Yang itu juga sama. Ya, sudah. Coba tanya-tanya. Ketika udah ketemu bentuk kayak gini, kalian bisa buka dan menjadi topi. Topinya kecil banget ya. Ini ya anak-anak kecil. Ini ya, nih, ini topi nih. Coba tanya ke temennya yang belum. Nah itu, iya. Gini Pak. Kenapa itu coba? Ini masuknya ke sini nih. Jadi ini kalau mau ngerjainnya cepat, sekretaris yang nulis, kalian bagi-bagi soalnya, kalian ngerjain, sekretaris cuma nulisin doang. Jadi itu kalau mau lebih cepat. Yang lain itu sekretaris tugasnya cuma nyantai. Jangan dong.
Boleh dong, kalau ya. Right. Oke, setelah menjadi topi ini, sebelum kalian pakai, kalian nomorin dulu. Ketuanya harus nomor 1. Masuk, ya silakan masuk. Ketuanya harus nomor 1. Yang lainnya boleh nomor 2, 3, 4 atau 5, terserah. Disepakatin aja. Hah? Di tengah, nulisnya di tengah yang gede. Pakai spidol yang kalian bawa. Bebas, mau yang hitam, mau yang warna boleh. Boleh, mau hitam, mau warna. Banyak banget warnanya. Ya ya. Iya udah, nggak apa-apa. Boleh. Oke, sudah ya. Nah, ini. Jadi aturannya adalah seperti ini. Perhatikan. LKPD kalian kerjakan. LKPD kalian kerjakan. Ketua kelompok tunjuk siapa yang jadi sekretaris di kelompoknya. Terserah ketua kelompoknya yang jadi sekretaris. Ya. Udah. Yang sekretaris tugasnya itu mencatat di kertas LKPD-nya. Yang lainnya langsung kerjakan, oke? Silakan kerjakan. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit dari sekarang. Semuanya dari bagian pertama, bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau misalnya, dengarkan. Saya mau bahas dulu yang LKPD-nya. Tulis dulu kalian kelompok berapa, hari tanggalnya hari ini, nama anggota kelompok. Sesuai sama nomornya ya, namanya ya. Ganti aja nggak apa-apa. Nomor 1, nah saya jelasin dulu. Oke, perhatikan dulu. Bagian 1 itu kalian tulis sebanyak-banyaknya pertanyaan tentang aljabar. Misalnya, apa itu suku? Apa itu koefisien? Boleh kalian tulis sebanyak-banyaknya. Di bagian 2 ada 3 ilustrasi nih. Bu Dewi membeli 5 pak pulpen dan 7 buah pulpen. Bu Nida membeli 4 pulpen dan 10 buah pulpen, 4 pak dan 10 buah. Jika di total mereka punyanya berapa? Itu kalian tulis. Jawabannya di bawahnya. Sampai ilustrasi 3. Nah, bagian 3 kalian buat tabel, tapi tabelnya buatnya ke samping. Kalian sebelumnya saya pernah ajarin tabelnya kan ke bawah. Ini tabelnya ke samping. Suku, koefisien, variabel. Kalian lakukan nomor-nomor selanjutnya. Bagian 4 ini tentang penjumlahan sama pengurangan aljabar. Kalian kerjakan. Sama yang terakhir bagian 5, perkalian aljabar. Ya. Ketika kalian sudah diskusikan, pastikan satu anggota kelompok semuanya harus paham. Kenapa? Karena nanti saya akan memilih untuk yang ngerjain nomor ini, nomor berapa saya spin nanti. Misalnya yang nge-spin nomor 4, ajak tangan yang nomor 4. Nah, berarti 4 orang itu yang maju menjelaskan di depan. Boleh bawa buku. Oke? Silakan mengerjakan. Bagi-bagi biar cepet. Kan ada HP, bisa difoto dulu soalnya. Ayo, ada HP bisa difoto dulu soalnya. Biar yang lain bisa nyumbang. Penjumlahan siapa? Ilustrasi siapa? Ini di sini.
Bantu dong kelompoknya. Ngumpul lebih dekat lagi, lebih rapat lagi. Ya udah boleh pindah gitu. Kalau mau lebih rapat lagi boleh, lebih rapat lagi biar gampang diskusinya. Oh, lucu banget. Saling dibagi-bagi. Mana yang pakai kebijakan, kewenangan, kalian, pembagian. Kalau ada kendala ngomong ke saya ya. Takut apa? Katakan ke saya. Biar cepat selesainya. Udah cepat. HP-nya nggak boleh dipakai buat googling ya. Nggak juga dong, angka-angkanya kecil, nggak boleh pakai kalkulator. Dan dua mana? Jangan ntar tiap masuk kelas saya pakai chicken dance dulu kali ya. Jadi ini kalau mau ngerjainnya cepat, sekretaris yang nulis, kalian bagi-bagi soalnya, kalian ngerjain, sekretaris cuma tulisin doang. Ya gitu kalau mau lebih cepat. Yang lain gitu, sekretaris tugasnya cuma nyantar. Ini nggak cocok ya? Jauh sama ini. Jangan dong.
Yang usia Pak Budi sama Dava, usia Davanya tahu nggak berapa? Enggak, Pak. Nggak tahu. Kalau di aljabar yang nggak tahu diapain sih? Dibuat apa? Dimisalkan sebagai variabel. Misalnya aja usia Davanya X. 3 kali usia Dava ditambah 5. Usia Dava berapa? Kalian gini dulu. Iya, iya. Pak, dan Pak, kalau pakai Pak. Sini kalau mau nanya sini. Bawa kertasnya. Kenapa? Ini saya samperin nih. Bentar. Kenapa? Tahu usia berapa tahu? Kalau nggak tahu ya. Nah, jadi banyak berarti usia berapa? 3 kali usia Dava ditambah 5 tahun. Good, pikirin sendiri. Hai. Nah, untuk yang bagian 5 bintang itu maksudnya kali. Ya, maksudnya kali kalau yang bintang. Kenapa? Kenapa? Oke. Pak, siapa yang nanya tadi? Ya. Ya itu usia bapaknya berapa? Kan 3 kali usia Dava. Usia Dava tahu nggak berapa? Usia Dava bisa cek kan? 3 kali X ditambah 5. Kenapa iya? Kan 5 tahun yang dimisalin X siapa? Usia Dava. 5 tahun pakai misal nggak itu? Enggak, ya udah. Jadinya 3 kali X pikirin 5 menit lagi. Siap-siap maju. Nanti pokoknya kita lihat dapat berapa soal yang atas. Kalau selesai kita kasih pertemuan berikutnya. Masuk gitu ya, ini. Makanya kamu ini mandi Kenapa? Tapi yang nomor 1 siapa? Iya, maksudnya nomor 1. Aman, begini. Di usaha ini sih.
Bagian 2 nomor 3, ilustrasi 3. Zul nomor berapa tuh? Topinya nomor berapa? Enggak, Zul topinya nomor berapa? Nah saya incer aja topinya. Bukan semuanya, Pak. Nomor 4. Bukan semuanya, Pak. Enggak lah, enggak miskin. Oke, siap saya spin ya. Tidak, Pak. Siap, Bapak. Kita buka dulu spin the wheel. Oke, 14. Kalian tulis ya kalau yang ini gitu ya. Oke, siap. Ya, saya mau bahas dulu yang nomor 2. Ilustrasi. Kayaknya waktu kita ini terbatas ya. Jadi di bagian 2 saya bahas 1 nomor. Di bagian 3 saya bahas 1 nomor. Bagian 4 1 nomor, bagian 5 2 nomor. Ya. Seperti itu ya. Kita bahas yang ilustrasi 1 bagian 2. Yang maju adalah kelompok di sekarang ngomongin kelompok dulu. Ya, kelompok berapa? Kelompok berapa yang maju? Kita spin. Yang maju kelompok 2. Dengarkan. Ayo, maju. Maju. Nomor 1 aja yang dikerjain, langsung di papan tulis nih. Spidolnya di bawah ya. Ayo. Langsung tulis di bawah yang kosong. Iya. Iya. Setelah ini kelompok 1 tunjuk. Kelompok berapa? Kelompok 2 kelompok 2 tunjuk. Kelompok berapa yang maju untuk bagian 3? Ya, kita akan baik ya. Ya. Jangan
bagian 3 penjumlahan ulang ini masih gampang nih. Jangan dikasih kelompok yang enak dulu. Nanti aja itu. Ayo. Kelompok 5. Kelompok 5 aja ya. Yang bagian penjumlahan dan pengurangan. Nomor berapa, Pak? Di spin. Oh, maaf, bukan. Yang bagian suku. Udah, Pak? Udah? Oke, kita lihat. Silakan duduk jawaban. 5x tambah 7 dimisalin satu pakai itu x. Dan 4x tambah 10 jadinya 9x tambah 17. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang maju sekarang kelompok 5. Kita spin kelompok 5 nomor. Videonya mana? Nah, bawa video sendiri dong. Kelompok 5, tunjuk yang penjumlahan pengurangan. Siapa yang maju? Kelompok berapa? Yang belum ya? Iya. Iya, di sini sukunya berapa? Iya. Enggak, yang satu aja. Nah. Iya. Nah, semuanya dong. Oke, terima kasih kelompok 5. Sukunya ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Berarti dia masuknya apa? Kalau suku 3 tadi apa sebutannya? Trinomial. 12A, 6B sama 1, koefisiennya 12 sama 6. A sama B itu variabel, dia variabelnya apa? Nggak ada, jadi konstanta. Tepuk tangan kelompok 5. Yang maju kelompok berapa? 3 untuk menjadi nomor 1. Ini gampang banget ini. Kita spin ya. Kelompok 3. Silakan maju. Yang nungguin bukan saya ya, yang nungguin spin ya. Ayo maju. Kenapa marah-marah sih? Yang nomor 1 aja. Pakai topinya nih, bukan pakai itu Wih. kita. Oh, topinya desain ya? Iya, pakai desain, Pak. Ayo. Oke, ya. Karena udah masuk jam pulang kalian, tolong kabarin orang tua kalian dulu, mungkin kita 10 menit lagi ya. Gitu ya. Kabarin dia bilang orang tua kalian kira-kira sampai kita. Oke? 7M tambah 2M kurang 4M. Sejenis gak semuanya? Sejenis semua. Sejenis berjumlahin 7 tambah 2 9, 9 kurang 4 5. Tangan kelompok 3. Berarti tinggal kelompok 4 sama kelompok 1. Langsung saya tentukan aja. Sekarang kelompok 4 dulu. Ya. Yang maju nomornya. Iya.
2 kali 7. 14 sampai 0 berarti 100. Hurufnya jadi apa? Oke, sip. 7 kali A kali 4B kali 5A 140 AB kuadrat. Ini kurang tepat nih kita. Duanya harusnya di A. Karena A-nya ada 2. Apa? Tepuk tangan kita. Coba. Samanya apa? 3 kali 2 6. 6 kali 4 24. 24 kali 6 144. Tambahin min. M-nya ada 3. M-nya ada 2. K-nya ada 2. Seperti ini. Gak apa-apa, tepuk tangan untuk Jul. Oke, itu kita udah selesai. Nanti kita membahas LKPD lengkapnya di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian simpan dulu KPD-nya, topiknya juga kalian simpan. Oke? Oke. Sebelum saya tutup, dengarkan. Sebelum saya tutup, saya mau kasih kalian ada yang namanya tes kecil-kecilan doang, ya. Udah nggak boleh waktu kalian kan ya? Oke, tesnya cuma 3 soal doang. Cuma 3 soal. Nah, kalian buka HP. Yang nggak bawa HP join aja sama temennya. Jangan Pak. Iya. Sekarang sebentar doang 3 soal doang gampang. Nih, masukin ini. HTTPS ini nggak usah dipakai nih HTTPS-nya. Nih, langsung ini nih. Quizizz.com/join tanda tanya GC 789-623. Atau saya kirimin ke PJ. PJ-nya yuk. Quizizz.com/join tanda tanya GC 789-623. Udah share, yuk. Terakhir. Yang nggak ada HP berdua sama temannya. Sudah? Sudah ini belum yuk? Ada kuota nih ini. Ada. Langsung ya. Tuliskan nama kalian. Jangan dong. Nah, join kodenya ini 789-623. Nama asli lah. Pakai nama asli udah. Udah. Kalau ditanya kodenya yang nama angka ini. Yang udah masuk tadi kan udah dimasukin. Nah, Pak, yang bawa HP ganti-gantian apa? Berdua, bukan ganti-gantian. Ilmi udah masuk, Gio udah masuk, Regina udah masuk, Gabriel udah masuk. Namanya nama berdua berarti. Iqmal, Asya. Kalau yang berdua, nggak apa-apa kalau udah gabung nggak apa-apa, kalau udah sendiri. Oke. Berdua aja. Oke, yang nggak bisa berdua aja. Kodenya ini kalau itu kode. Yang udah masuk. Biar. Ilmi, Gio, Regina, Gabriel, Kalista, Davin, Nandira, Suki, Gadis, Laras, Afi. Gak apa-apa, alamat carinya. Lanjut aja.
Sudah siap semua ya? Saya tunggu 1 menit lagi. Habis itu kalian kalau yang nggak bisa join aja sama yang lain. Oke? Sudah? Siap? Oke, saya akan mulai dalam hitungan 3. Nanti kalian langsung kerjakan. Soalnya langsung muncul. Ya. 3, 2, 1. Masih belum ada yang menjawab? Ya, tempo. Mau posisi 1, Regina posisi 2, Gabriel posisi 3. Iya posisi 4. Suri salah. Ayo. Coba pencet-pencet. Dicoba pencet-pencet. Jawabannya berapa? Exitnya berapa? Kasuki, betul. Semuanya langsung update ya. Gabriel sama Nadira sekarang kalian yang pertama. Kayaknya emang nggak ada kan?
Siapa? Silakan angkat tangan. Hari ini belajar apa aja? Acung tangan. Ayo siapa? Bebas, gak usah tunjuk-tunjukkan. 1, 2, 3. Gak ada. Ayo cepat. Kesimpulannya hari ini ngapain aja? Kita belajar apa? Kita ada ice breaking apa tadi? Gio ya? Ya, Gio, ayo. Ayo Gio. Apa? Hari ini? Kita bertanggal jalan. Iya. Di sini kita juga SBT. Kita ada main kita di kuis. Terus ngapain tadi? Kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok dan terakhir yang barusan kuis ya. Oke, sip. Terima kasih Gio. Tepuk tangan. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kegiatan kita sudah beres. Boleh kalian rapi-rapi dulu. Ya. Kertasnya disimpan. Ya. Oke, boleh kalian rapi-rapi dulu karena udah jam pulang juga. Hari ini kita sudah sambil dengarkan. Ayo tenang dulu. Sambil dengarkan. Hari ini kita ada banyak aktivitasnya. Seru ya dari awal ya. Saya juga sudah mengirimkan ke PJ untuk refleksi kalian. Nanti kalian isi di rumah refleksinya apa. Dan untuk berikutnya penugasan di pertemuan selanjutnya juga akan saya infokan melalui PJ seperti biasa. Oke, itu saja. Setelah ini jangan lupa karena udah jam pulang, piket dulu ya. Setelah ini, oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.